Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu saya ucapkan kepada teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, untuk share kali ini saya akan share unboxing skok breaker NMAX dengan merek DBS dan tipenya adalah 8894. Tipenya 8894 DBS. Dengan ukuran tinggi adalah 340 mm. Oke, sebelum sharing saya mulai, langkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, jasmani rohani, rezeki yang banyak dan barokah, dan teman-teman yang di sana jauh di seantero Nusantara, saya doakan pula selalu diberi keberkahan, kesehatan, pekerjaannya rame dengan apapun bidangnya. Oke, langsung aja kita mulai share kali ini, yaitu unboxing shock breaker DBS dan cara pemasangannya di motor NMAX. Itu di belakang saya adalah motor NMAX nya, itu NMAX All, dan kita kasih pemanis sedikit yaitu dengan shock breaker variasi. Oke, langsung saja kita buka DBS shock breakernya 8894. Ini kita buka, dan di sini terdapat banyak sekali dua buah shock breaker. Ini adalah shock breakernya berwarna grey abu-abu, dan shock breaker ini ada baiknya itu bisa ditinggikan atau istilahnya diempukkan atau dikeraskan pada peredamnya, pada keempukan skoknya. Jadi kita bisa memilih random, mau yang keras atau mau yang empuk atau yang lembut, itu bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Dan kelengkapannya adalah terdapat ring plat, ini untuk kelengkapan, dan dudukannya ini dua buah shock breaker. Ini kalau di NMAX All itu bisa diaplikasikan apakah dengan melakukan pencowaan di selebor atau tidak, atau di decknya. Nanti kita akan demo secara langsung, secara detail, tanpa basa-basi. Dan oke, langsung saja kita menuju ke motornya. Itu di belakang saya sudah terdapat motor PCX yang kemarin sudah saya lepas semua cover body seluruhnya untuk memudahkan dalam pemasangan. Oke, lanjut kita menuju ke motornya. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke motornya. Ini adalah motornya yang kemarin sudah saya lepas semua pelindung tubuhnya alias deck cover body. Ini untuk memudahkan dalam pemasangan nanti, agar pemasangan lebih mudah, cepat, dan tanpa ribet. Langsung saja kita akan aplikasikan dan buka skok orinya. Ini PCX All, jadi nanti bisa kalau dipasang variasi lebih mirip ke New PCX, New NMAX, bukan PCX, sorry. Oke, saya akan lepas dulu. Ini menggunakan baut T12 duan atas, ini lebih lebar, kemudian yang orinya itu agak kurang lebar, jadi lubangnya diameternya itu lebih lebar yang variasi. Jadi di kelengkapan skok variasinya itu terdapat sebuah shock, ini sebagai penyesuaian dalam diameter shock breaker ini seperti aslinya, jadi harus dimasukkan begini. Nah, ini pemasangannya pas tepat sehingga tidak terjadi oblak pada shock breaker di variasi. Itu yang harus diperhatikan. Oke, saya rasa cukup untuk sebelum pemasangan. Baut bawah harus diganti, kemudian yang atas ini ada bis bawaan harus dipasang, jadi diameternya itu bisa tepat kalau dipasang, tidak oblak. Oke, langsung kita
ke motornya, apakah perlu pencobaan atau tidak. Nanti kita bahas tuntas detail sehingga tidak kurang suatu apapun. Oke, saya akan lepas dulu. Ini menggunakan baut T12 dengan terlebih knalpot itu dibuka dulu agar melepasnya memang bisa lebih cepat. Dan di sini saya akan contohkan atau sebagai sampel dalam pemasangan. Buka bagian sisi kanan dulu sebagai contoh, nanti apa-apa yang harus dilakukan penggantian. Oke, ini sudah lepas shock orinya, shock breaker orinya. Kemudian oke, lanjut kita buka dulu shock breakernya yang tadi sudah saya lakukan unboxing terlebih dahulu. Yang perlu diperhatikan adalah perlu diperhatikan sebelum pemasangan, di dudukan shock breaker aslinya itu bautnya adalah lebih pendek dari baut variasinya atau baut shock variasinya. Ini adalah sambungannya, ini pasang dulu. Ini perlu diperhatikan karena bautnya itu tidak sampai, hanya setengah sampainya. Ini begini, jadi baut itu tidak melebihi, jadi kalau dipasang itu kurang kuat. Ini masih belum sampai keluar bautnya, jadi harus dilakukan penggantian baut shock breaker dudukan yang bawah. Jadi harus dipilih yang lebih panjang, itu yang pertama. Jadi begini nanti. Nah, kalau begini, ini dijamin aman untuk dudukan bawahnya, tidak seperti yang orinya. Ini lebih pendek, jadi harus dilakukan penggantian, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah di shock variasi, lubang dudukan atas ini lebih lebar, kemudian yang orinya itu agak kurang lebar, jadi lubangnya diameternya itu lebih lebar yang variasi. Jadi di kelengkapan shock variasinya itu terdapat sebuah shock, ini sebagai penyesuaian dalam diameter shock breaker ini seperti aslinya, jadi harus dimasukkan begini. Nah, ini pemasangannya ini pas tepat sehingga tidak terjadi oblak pada shock breaker di variasi. Itu yang harus diperhatikan. Oke, saya rasa cukup untuk sebelum pemasangan. Baut bawah harus diganti, kemudian yang atas ini ada bis bawaan harus dipasang, jadi diameternya itu bisa tepat kalau dipasang, tidak oblak. Oke, langsung kita ke motornya, apakah perlu pencobaan atau tidak. Nanti kita bahas tuntas detail sehingga tidak kurang suatu apapun. Oke, satu lagi untuk penyesuaian keempuan dari shock breaker tersebut, itu bisa kita atur dengan keinginan kita atau selera kita. Ini adalah lubang penyetelan dan baut L ini sudah ada bawaan, jadi tinggal mengaplikasikan. Di sini ada sebuah kunci L seperti ini, jadi kita kendorkan dulu untuk menyetel keempuan shock breaker ini. Nah, ini dikendorkan, kemudian drat yang ini kita kencangkan apabila ingin menyesuaikan kekerasan atau ingin shock breaker itu menjadi keras. Nah, ini diputar sampai keinginan kita. Jadi begini, ini saya sudah melakukan penyetelan. Penyetelannya adalah sebagai berikut. Apabila ingin melakukan penyetingan atau penyetelan keempuan di shock breaker variasinya, oke, langsung saya akan pasang di motornya.
Oke, setelah melakukan penyetingan keempuan dan kekerasan di shockbreakernya, langsung kita pasang di motornya. Ini ada ringnya, ini bawaan sudah tersedia. Kemudian kita harus pasang memang karena diameter di shock orinya itu lebih kecil diameternya, jadi harus dikasih ring tersebut. Ini pemasangannya, 2 ring diapit kanan kiri, kemudian kita masukkan. Oke, ini diapit kanan kiri, kemudian masukkan. Setelah itu pasang mur 12-nya, jangan lupa dikencangkan. Oke, setelah melakukan pengencangan bautnya, langsung kita pasang yang bawah. Lakukan seperti yang saya teorikan tadi, agar pemasangan shockbreakernya itu lebih aman, karena ring bawaan tadi itu ada fungsinya, jangan sampai tidak dipasang. Oke, selesai. Sekarang kita akan pasang yang bagian bawah. Oke, pasang bagian bawah. Nah, yo kurang satu, kurang sidik petek ya. Kapan atap bisa saya? Saya lah. Yo. Jangan lupa bautnya harus dilakukan penggantian yang lebih panjang. Yes. Nah, selesai dengan pemasangan shockbreakernya. Oke, kita akan lihat dulu bagian atas apakah perlu pencowaan atau tidak. Ternyata di sini shockbreakernya itu adalah PNP alias plug and play, tidak harus ada pencowaan sama sekali di selebor atau dudukan deknya, jadi aman tanpa harus rubah-rubah, tanpa harus coak-coak. Dan ini syaratnya harus diganti bautnya agar bisa melebihi dari dudukan shockbreakernya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan pasang dulu bagian sebelahnya, karena saya videokan atau contohkan yang satu itu sebagai patokan dalam pemasangan. Nanti yang sebelah sana itu juga sama teorinya. Oke, selesai untuk pemasangan 2 shockbreaker di motor NMAX All. Ini tampilannya seperti NMAX New, yang dimana shockbreakernya itu terdapat sebuah tabung minimalis yang membuat motor itu menjadi keren. Oke, di sini bautnya bisa tepat, jadi tidak ada pencowaan sama sekali. Kita ke bagian sisi kirinya, ini juga tepat sekali, dan di rongga per antara per dan rumah filternya itu ada gap, jadi tidak ada gesekan dan pasti aman sekali. Oke, selesai untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman apabila ingin memasang shock variasi, terutama dengan merek DBS itu sangat PNP, tidak ada coak-coak sama sekali. Dan saya akhiri untuk sharing kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila kurang dalam keterangan, silakan komen-komen di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kopi hitam dari saya.